Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, kalau ada hamba-hambaku tanya kepadamu tentang aku, kasih tahu mereka, fa inni qarib, aku dekat. Kalau dalam bahasa Arab, qarib, hakim, alim. Bahasa Indonesia disebut dengan hiperbola. Hiperbola. Bahasa Arabnya disebut dengan mubalaghah. Bukan saja hakim, bukan hakim, tapi hakim, alim, qarib, bukan qarib. Qarib udah dekat, tapi qarib sangat amat dekat. Hiperbolanya begitu. Bahasa Indonesia itu hiperbola. Masya Allah. Fa inni qarib, aku sangat dekat. Ayat ini disebutkan oleh Allah setelah ayat-ayat tentang Ramadan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Kapan? Ayyaman ma'dudat, hari-hari tertentu saja. Kenapa Allah katakan hari-hari tertentu saja? Supaya pikiran kita, oh, cuma tertentu saja. Dari 360 hari cuma tertentu saja, secuil diambil oleh Allah. Nggak nyampe 10% dari setahun suruh kita berpuasa. Itu pun di siang hari. Siang hari itu pun sahur dulu. Itu pun udah sahur dulu, suruh segera berbuka kalau sudah azan maghrib. Tidak boleh diperpanjang. Yuridullahu bikumul yusra, Allah inginkan kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, Allah tidak ingin kesulitan. Masya Allah. Barulah Allah suruh ud'uni, kata Allah Subhanahu wa taala, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa-doa orang yang meminta kepadaku kalau mereka meminta. Maka kita mintalah kepada Allah. Kalau mau dimaksimalkan, minta kepada Allah. Satu, minta ampunan. Kedua, minta diterima amalan. Masya Allah. Salah satu dari dua ini kalau qabul, aman. Kalau kabul salah satunya saja aman. Minta diberikan ampunan, aman kita, Pak. Artinya dosa kita akan hilang, hapus. Siapa yang ringan dosanya, dia akan masuk surga. Atau amalan kabul diterima oleh Allah, akan bertambah mizannya, timbangan amal kebaikannya. Fa amma man thaqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangan amalan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan Allah. Dua saja. Kalau dapat kita salah satu, diampuni dosa atau diterima amalan, atau bisa jadi dapat dua-dua. Bisa jadi dapat dua-dua. Masya Allah. Kalau mau diterima amalan, banyak-banyaklah beramal. Banyak-banyaklah beramal. Masya Allah. Ramadan ini kan terbatas. Sisa 13 hari lagi nih, Pak. 13 hari lagi. Kalau misal kata dokter, Pak, Bapak ini hidupnya 2 minggu lagi, Pak. Ya, kalau kata dokter lah, kita divonis bakal mati 13 hari lagi. Apa yang kita lakukan? Wah, saya yakin, Pak, kita baik selama 13 hari itu menjelang kematian. Ramadan juga begitu nih. Ini Ramadan limited ini, terbatas 13 hari saja. Masya Allah. Apa yang harus kita lakukan? Dan Allah mengerti betul kondisi kita itu. Semakin ke ujung ini makin hot rasanya, makin bosan. Ibadah itu bosan, terus terang. Makanya ada istilah orang sabar. Ulama mengatakan as-sabru fil ibadah. Sabar dalam beribadah. Bangun subuh kayak begini enaknya kita tidur, Pak. Apalagi kemarin subuh itu hujan-hujan, gerimis-gerimis kecil, enak tidur. Harus bangun kita sahur, harus bangun kita sholat subuh. Habis sahur itu kan ngantuk-ngantuknya gini-gini, mata kita itu harus bertahan kita untuk bisa tetap bisa kemaju. Itu sabarnya luar biasa. Masya Allah. Jadi sabar dalam beribadah. Ada lagi sabar dalam meninggalkan maksiat. Orang mabuk kita enggak, orang berzina kita enggak, orang berjudi kita enggak. Ini sabar kita untuk menahan diri supaya tidak masuk ke dalam kemaksiatan. Masya Allah. Allah paham betul kondisi psikologi kita hari ini. Allah paham.
Faham Allah. 20 hari kita ini bosan kita dengan ritual ibadah yang rutinitas sahur, tarawih, sahur, tarawih, sahur, tarawih. Ada yang nggak kuat dengan kebosanan itu, berhenti dia di tengah jalan. Ah udahlah, si Anu juga nggak tarawih kok. Udahlah, si Anu aja nggak puasa kok. Ada yang runtuh di tengah jalan. Masya Allah. Tidak semua orang yang memulai dengan baik mampu mengakhiri dengan baik. Tidak semua pelari, waktu lari Pak, dari garis start semuanya ini dengan full power, semangat. Ada yang baru 5 kilo udah tumbang, ada yang belum nyampe 5 kilo, pelari maraton itu jatuh duluan. Masya Allah. Ada yang sudah dekat ke garis finish, gak kuat, jatuh. Masya Allah. Dulu banget zaman mahasiswa saya tonton satu video, ada seorang pelari dari Afrika di satu olimpiade di Eropa. Dia dikirim oleh negaranya, dia pelari maraton. Begitu awal start kenceng, pelari-pelari lain kalah. Masya Allah. Qadar Allah, keseleo kakinya, mulailah dia terpincang-pincang ini. Jarak lari belum selesai setengah, terpincang-pincang dia. Mulai satu orang ngebalap dia jadi nomor 2. Gak lama kemudian dia jadi nomor 3. Gak lama kemudian dia jadi nomor 4. Terus nomor 5, nomor 8, nomor 10, nomor 12, nomor terus. Akhirnya dia paling belakang. Juara 1 udah nyampe garis finish, juara 2 di garis finish, juara 3 di garis finish, 4, 5 udah semua sampai ke garis finish. Orang ini masih tetap berlari dengan keseleo-keseleo nih, terpincang-pincang, tertatih-tatih. Kata orang, udahlah stop. Juara 1-nya udah ada, juara 2-nya udah ada, juara 3-nya udah ada, nggak ada lagi harapanmu juara. Udahlah, pelari lain juga udah nyampe garis finish, udahlah minggir aja lah, toh kakimu juga sakit. Tapi ada apa yang dia katakan? Enggak, tidak, aku diutus oleh negaraku ke sini untuk menyelesaikan pertandingan, bukan untuk memulai pertandingan. Akhirnya Pak, dia tetap paksakan lari ke garis finish. Masya Allah, di garis finish semua orang nunggu dia nyampe. Yang juara 1, juara 2, juara 3 orang tak peduli. Masya Allah, dia yang telat tadi tertatih. Betul dia tidak jadi juara. Juara uncit di paling terakhir, tapi sampai juga ke garis finish. Kondisi kita sekarang kayak begini, pelari yang kaki keseleo ini. Kita tertatih-tatih nih menuju finish Ramadan kita ini. Berat memang Pak. Ya, tapi kalau mentalnya kuat, aku harus selesaikan ini, dan selesai harus sampai ke garis finish. Nggak bisa dikatakan aku sakit, kakiku keseleo, nggak bisa. Ramadan itu memang harus dibangun. Pelari saja itu begitu, pelari maraton itu begitu. Ini kita ini lebih daripada maraton ini, 30 hari ini luar biasa. Apa target kita? La'allakum tattaqun. Mereka pelari maraton, kita pelari tattaqun gitu. Masya Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah supaya kita terbangun motivasi untuk beribadah kepada Allah? Allah bikin di ujung Ramadan Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar di malam 15, di malam 17, 20 ke atas sepi itu Pak. Kosong, bukan cuma sepi, kosong, udah dapat Lailatul Qadar. Apalagi ada pemberitahuan, selamat tadi malam Anda dapat Lailatul Qadar, masuk ke WA kita. Udah selesai, alhamdulillah, nggak perlu lagi kita ngantri kan, udah dapat duluan. Tapi Allah kasih di akhir-akhir Ramadan, dan Allah rahasiakan, nggak ada yang tahu dia dapat Lailatul Qadar atau tidak. Siapa yang akan dapat Lailatul Qadar? Orang yang berjaga. Kapan dia jaga? Ada yang jaganya random. Masya Allah, ya pokoknya ku jaga aja seluruh malam-malam terakhir. Karena kata Nabi 10 terakhir Ramadan Lailatul Qadar. Mau malam 21 kah, 22 kah, ganjil kah, genap kah, ku jaga di malam hari, ku kawal. Siapa ini? Orang-orang yang iktikaf. Masya Allah, kalau ada program iktikaf, Bapak mampu, kita bisa ikut.
Ini adalah saran terbaik. Random tapi pasti dapat. Random pasti dapat. Ikutlah itikaf. Saya nggak tahu di sini ada nggak itikaf? Ada ya? Masya Allah. Kalau ada udah ikut di sini. Pak Ustaz, saya nggak bisa full, paling bisa cuma malam aja. Nggak masalah. Bismillah sajalah. Bismillah sajalah. Kalau bisa full, alhamdulillah. Masya Allah. Dari malam 21 itu hari 20 nanti sore-sore udah bawalah bantal ke sini, bawalah selimut. Halah, saya ini cuma numpang tidur. Nggak masalah Pak, numpang tidur beribadah di sini. Tidurlah di sini, bawalah kasurmu, bawalah selimutmu, bawalah bantalmu. Orang baca Quran kita dengarin, orang ceramah kita dengarin, berpahala, berpahala. Apa? Iktikaf itu begitu. Masya Allah. Nggak masalah, numpang tidur aja. Orang tahajud kita tidur di belakang, nggak masalah. Paling kan malu sendiri kita, Pak. Nggak enak juga ini orang tahajud kita tidur kan. Paling nggak wudhu lah kita dapat 2 rakaat. Alhamdulillah. Kalau di rumah bisa jadi nggak. Itu random. Ada yang orang yang sifatnya apa dia namanya, spekulasi lah. Dia tiap malam 21 dia bangun, 23 dia bangun, 25 dia bangun, 27 dia bangun, 29 dia bangun. Ini kan disusun nama dia. Karena kata Nabi memang malam-malam ganjil. Walhamdulillah tahun ini malam ganjilnya sepakat gitu Pak, nggak ada bedanya. Tahun kemarin ada malam ganjil pemerintah, ada malam ganjil Muhammadiyah. Bingung kita kan ganjil yang mana ini? Mau ndak mau harus dijaga semua. Nah, ini sekarang sepakat kita. Tungguinlah malam-malam ganjil itu. Allah tahu psikologi kita. Sehingga Allah kasih tanda petik iming-iming. Iming-iming ini nyata. Masya Allah. Lailatul Qadar itu nyata. Khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun lebih Pak kalau dikonversi. Umur siapa di antara kita yang sampai 83 full ibadah kepada Allah? Saya yakin nggak ada. 83 full ibadah kepada Allah. Hanya dengan 1 malam kita beribadah. Itu per tahun. Kalau 10 kali kita dalam hidup kita bertemu dengan Lailatul Qadar, berarti 830 tahun kita beribadah kepada Allah. Kalah itu umatnya Musa yang usia mereka ada sampai 1000 tahun, ada sampai 500 tahun. Kalah hanya dengan 10 malam kita beribadah. Tahun ini 10 kali Ramadan. Dikasih oleh Allah kita harapan besar supaya dapat malam Lailatul Qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, apa yang kami lakukan kalau di malam Lailatul Qadar?" Kata Nabi, "Perbanyak doa." Apa doanya ya Rasul? "Allahumma innaka afuwun." Ya Allah, Engkau itu Maha Pengampun. Tuhibbul afwa. Sangat senang mengampuni. Maha Pengampun dan senang mengampuni. Fa'fu anni, ampunilah aku ya Allah. Kembali ke yang tadi, doa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Yang kedua, ibadah ini membosankan. Harus sabar kita menghadapinya. Sampai kapan? Sampai kita asyik dengan ibadah, mampu menikmatin ibadah. Saya yakinlah di antara kita pasti ada orang yang rajin sholat. Dia kalau tidak bangun malam tidak puas rasanya. Tidak saja di bulan Ramadan, luar bulan Ramadan mungkin tiap malam dia bangun. Secara otomatis jam 3 melek sholat. Ada yang kayak begitu. Pasti saya yakin ada di antara kita. Kenapa? Karena dia sudah merasakan itu bukan sekedar ibadah biasa, tapi sudah kayak kebutuhan. Dia menikmatin Allahu Akbar 2 rakaat. 2 rakaat saja mungkin tahajudnya, ditambah witir 3 rakaat, habis itu munajat dia kepada Allah. Selesai sholat tadi, selesai munajat kepada Allah, plong, hatinya lapang diri. Itu nikmatnya luar biasa, kita tidak akan bisa tiru Pak. Kalau nikmat makan, kita makan, datang ke warung yang sama, masak masakan yang sama, bisa kita tiru. Orang makan durian kayaknya enak, kita beli durian. Orang minum es cendol, kita beli es cendol. Bisa kita tiru. Kayak begini, tidak bisa. Masya Allah. Harus orang-orang yang betul taladzuz fil ibadah, mampu menikmati lazzatul ibadah, kenikmatan dalam beribadah itu. Masya Allah. Syekh
Muhammad Al-Arifi pernah dia bercerita bahwa dia melihat orang membaca Al-Quran. Selesai baca Al-Quran, sadaqallahul azim, dia lap mulutnya Pak, kayak orang habis makan. Kan habis makan gitu, dia merasakan bacaan Al-Quran, Masya Allah, taladzuz, merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Niatnya mau baca 1 juz, malah jadi 2 juz. Niatnya 2 juz, jadi 5 juz. Niatnya khatam 1 kali, jadi 2 kali. Itu yang mampu menikmati ibadah itu. Masya Allah. Jadi kenapa orang dulu itu mampu beribadah kuat, banyak? Karena mereka sudah merasa nikmat dengan ibadah. Kalau sudah merasa nikmat dengan ibadah, menikmati ibadah itu sendiri. Kita ini kan ibadah itu ada 3 level. Level yang paling rendah, ini levelnya orang awam rata-rata kita. Apa itu? Orang yang takut kepada Allah, makanya dia ibadah. Kalau tidak sholat dia azab, kalau tidak puasa masuk neraka, itu takut. Lalu dia beribadah, bagus, karena dia takutnya kepada Allah. Kalau tidak puasa kan dia azab, kalau tidak sholat kan diazab. Masalakakum fi saqar, kenapa kalian bisa masuk neraka sakar? Kata mereka, qalu lam nakum minal musallin, kami dulu di dunia tidak sholat. Masya Allah, takut kepada Allah, makanya dia puasa. Ini kelas 1 ini. Naik ke kelas 2, siapa? Orang yang berharap pahala. Ini paling banyak di antara kita, pengen dapat pahala. Ini bukan orang awam lagi, kita udah naik kelas nih Pak. Namanya awamul, namanya al-khawas. Orang awam tadi yang takut diazab. Ya, saya yakin kita ini udah naik kelas nih rata-rata. Kenapa kamu salat? Kenapa kamu ngaji? Pengen dapat pahala Pak Ustadz. Udah naik kelas kita nih, Masya Allah. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Dia tidak peduli dengan pahala, dia tidak takut lagi dengan azab. Yang aku inginkan ridha Allah. Allah suruh, kalau Allah suruh, kalau aku buat Allah senang, aku bikin Allah senang. Nah, ini levelnya para wali ini. Levelnya para wali, Masya Allah. Ada mungkin di tengah-tengah kita ada, cuma kita tidak tahu. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu wali itu yang mana kecuali wali-wali sendiri. Ya, sesama wali yang sering kenal, termasuk wali murid. Nah, sesama wali murid tahulah. Ya, kita ini wali murid aja paling, Masya Allah. Atau ada salah satu lah wali kelas gitu, Masya Allah. Ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, dia tidak peduli lagi dengan pahala. Masya Allah. Satu hari ada orang tajir lah, orang kaya, di lampu merah tiba-tiba mobilnya diketok oleh seorang ibu gendong bayi kecil. Masya Allah. Dibuka, ya Bu, ada apa? Pak, tolong Pak, anakku ini harus dioperasi Pak, anakku ini sakit begini. Biayanya besar Pak, sekian puluh juta. Maka orang kaya tadi Pak kasih duit banyak. Dikasihlah duit banyak, ya mungkin 500 lah, 1 juta kepada pengemis di lampu merah. Dia kasih, Masya Allah. Berjalan dia tidak berapa lama, di stop lagi sama orang. Dibuka lagi jendela, ada apa ya Mas ya? Pak, itu tadi penipu. Itu pasti bapak dibilang sama dia itu anaknya sakit, mau beras. Sudah dari kapan hari itu kayak begitu, ngaku anaknya sakit, memang nipu itu Pak. Apa kata yang tajir tadi? Alhamdulillah. Jadi anaknya nggak beneran sakit? Tidak Pak. Alhamdulillah. Plong hatiku. Tadi aku tuh sangat gelisah. Kenapa? Aku lihat kalau betulan anak yang dia gendong itu sakit, ya Allah, sakitnya hatiku. Melihat anak sekecil itu harus dioperasi dengan biaya besar. Alhamdulillah kalau sebenarnya anaknya sehat. Ini kan berpikirnya out of the box, di luar pola kita berpikir. Kalau orang marah deh, itu orang biasa marah nggak? Wah, aku ditipu 1 juta. Kesel nggak kita Pak? Wah, saya Pak ditipu 1000 perak aja kesel, saya bukan main Pak. Karuan saya sedekah misalkan 100.000, senang saya daripada ditipu. Nggak usahlah 100.000, uang parkir aja Pak, kita mampir ke fotokopi 2.000. Ya, fotokopinya 500 perak, parkirnya 2.000. Jengkel enggak gitu itu?
Jengkel Pak. Itu rasanya apa istilahnya? Jiwa kita ini meronta, tapi dikasih juga itu 2.000 itu. Tapi ada orang berpikir kayak begini, alhamdulillah, berarti anaknya sehat-sehat aja itu. Sehat tuh Pak, nggak sakit. Enggak Pak, memang itu pembohong itu ibu itu. Alhamdulillah, tadi gelisah hatiku. Kalau sampai anaknya itu betulan sakit harus dioperasi, ya Allah, beratnya itu penderitaannya. Ada orang sudah sampai level kayak begitu Pak. Mungkin dia tidak rajin sujud kepada Allah, dia tidak rajin sholat, tidak rajin puasa, tidak banyak doa, tapi hatinya sudah plong kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, anaknya sehat ternyata. Dia tidak pikirin lagi duitnya yang 1 juta. Kenapa? Dia udah selesai dengan urusan dengan duit. Kita ini kan urusan dengan duit belum selesai. Makanya gelisah kita kalau urusan duit. Karena kita masih di kelas 2. Ada orang yang di kelas 3 udah naik, tidak peduli dia dengan duit lagi, udah plong. Masya Allah, kalau sampai kita beribadah kepada Allah kayak begitu, sedekah 1 juta, ternyata kita ditipu oleh orang lain, tidak peduli kita dengan 1 juta, tapi yang penting alhamdulillah orangnya ternyata baik-baik saja. Masya Allah, itu level kelas 3 itu. Nah, ibadah Ramadan juga begitu, yang penting kita bikin Allah senang. Masya Allah, kalau sudah bisa menikmatin ibadah-ibadah yang kita kerjakan, yakinlah sebanyak apapun itu tidak akan terasa. Maka jangan aneh, Imam Syafi'i disebutkan dalam satu riwayat sebulan Ramadan khatam 20 kali. Tapi ada yang mengatakan khatam 60 kali Pak sebulan Ramadan. Siang dia khatam, malam dia khatam. Siang dia baca tilawah, malam dia baca sholat. Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah dalam satu malam sholat, Allahu Akbar, tidak berhenti dia sholat kecuali khatam. Oh, masa bisa Pak Ustadz? Zaman dulu memang hebat Pak Ustadz. Iya, zaman sekarang juga ada. Itu Temboro itu. Orang jemaah tabligh itu di Temboro itu, pesantren Al-Fatah kalau tidak salah namanya. Sampai sekarang Pak, satu malam 30 juz, mulai jam Ba'da Isya, jam 8 lah lebih kurang tuh, Ba'da Isya sampai menjelang subuh, 8 jam mereka tarawih. Bisa ternyata Pak, bukan cuma zaman Abu Hanifah, bukan zamannya Utsman bin Affan. Ada sekarang Temboro, sepindah masjidnya rame. Karena masjidnya itu masjid pesantren, itu yang pertama. Kedua, di situ tempat penghafal Quran. Penghafal Quran, kalau dengar orang ngaji, dia ikut sholat, itu menikmati. Kenapa? Dia hafal. Kita kalau dibaca panjang sama imam, kita ndak hafal, ndak gerasa gerusu, kita Pak batuk di belakang. Masya Allah, ini tak ceritain Pak. Ramadan tahun lalu ini, saya ini kan berharap Ramadan ini kan momen berdoa, karena udah 15 terakhir itu kan kita pakai doa kunut. Masya Allah, saya sholatnya standar, sholat standar. Pas giliran kunut saya panjangin. Kunut saya panjangin. Kira-kira mau selesai kunut saya, ada di belakang, persis di belakang saya. Hah! Selesai sholat, saya tanya teman saya, kenapa tadi itu? Saya kira saking hanyutnya dia berdoa, gitu. Dia bilang, anu Ustaz, orangnya kabur. Kabur Pak. Kenapa? Doa kunut saya panjang, saya akuin Pak, panjang doa kunut saya. Ya mungkin 10 menit lebih lah, hampir 15 menit saya panjangin doa. Saya kan hanyut dengan maksud saya ini kan ya, momen kita ini udah terbatas ini. Banyaklah kita berdoa. Ternyata tidak semua jamaah suka. Dari situ saya belajar. Makanya kemarin begitu kunut saya di situ, saya baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kunut saya standar, cabut saya Pak. Takut saya, jengkel dia Pak sama saya Pak. Biasanya mereka jam 9 paling lama udah selesai. Hari itu jam 9.15 sak kunutnya baru selesai. Apa dia tidak jengkel? Saya ingat hadis Nabi, imam sholatnya nggak terangkat dari kepalanya sejengkal pun tidak, kata Nabi. Kalau makmumnya benci kepada imamnya, maka imam jangan bikin makmum benci. Makanya kapok saya, tidak berani saya panjang-panjangin lagi. Karena tidak semua orang senang yang panjang-panjang ibadahnya. Mereka pengen ringkas. Masya Allah. Belum seminggu lah saya sholat lagi di satu masjid Regensi. Pak Ustadz, ini kan kita sebenarnya jamaahnya NU,
Cuma kami sepakat Pak Ustadz sama warga, sholatnya 8 rakaat saja. Saya bilang enggak apa-apa. Ya orang NU sekarang cari yang 8 rakaat, praktis saja udah. Enggak ada masalah. Daripada saya paksain pokoknya 2-3. Kalian NU enggak boleh 8. Sepi masjid, Pak. Kita harus ngalah sekarang. Yang penting masjid semarak, ramai. Itu lebih baik daripada ngotot maksain banyak. Enggak semua orang suka banyak. Jadi saya belajar dari pengalaman tahun kemarin. Tidak berani lagi saya kunut panjang-panjang kecuali disuruh. Pakai standar saja lah. Masya Allah. Kenapa tidak semua orang bisa menikmatin ibadah itu? Kita ambil paling setengah, paling standar lah, paling bawah. Apa kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal? Afattanun anta ya Mu'adz? Kamu mau bikin fitnah kah di tengah-tengah orang? Mu'adz sholat panjang, Pak. Sholat maghrib dia baca nanti setengah juz. Ditegur oleh Nabi, kamu mau bikin fitnah kah Mu'adz? Kalau kamu sholat baca yang pendek-pendek saja. Ini dipotong sama orang Indonesia, yang pendek-pendek saja. Masya Allah. Ya udahlah, pendek kulhu. Beneran Pak, ada satu masjid tidak jauh dari rumah saya. Kita kan bangun subuh ini penuh perjuangan, Pak. 3 simpul setan yang harus kita lepaskan. Bangun, baca doa tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terlepas ini satu simpul. Habis itu kita berangkat wudu. Wudu kita terlepas simpulan kedua. Kan diikat ya setan. Habis itu berangkat kita ke masjid. Baru 3 simpulan lepas. Perjuangan kita begitu berat. Sholatlah saya di belakang imam. Allahu Akbar. Rakaat pertama baca kul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca kul huwallahu ahad. Gak nyampe 5 menit selesai sholat. Masya Allah. Kalau ditanya apa? Kata Nabi bacanya yang pendek-pendek saja. Nggak pendek juga kayak begitu maksud Nabi itu. Wal fajri, ya kan? Ya itu kan kayak amma yatasaalun dibagi. Itu kan sebenarnya itu udah pendek. Cuma kita itu nggak ada, sebenarnya nggak terlalu masalah, nggak terlalu. Tapi terus terang kalau perjuangan kita untuk bangun subuh begitu berat, tapi yang dibaca cuma kulhu, kok rasanya remeh gitu. Masya Allah. Jadi kita ini ada yang bisa menikmatin ibadah itu, ada yang belum. Yang belum bisa menikmatin berupayalah. Kata Ibnu Taimiyah, inna fid dunya jannah. Di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha, siapa yang enggak masuk ke dalam surga dunia ini, lam yadkhulha fil akhirah. Dia tidak akan masuk surga di akhirat. Apa surga dunia itu? Surga dunia itu adalah ladzatul ibadah. Kenikmatan beribadah. Ibadah ini ada nikmat. Nanti di kehidupan akhirat, di dalam surga Allah, kita kan tidak punya kewajiban lagi sholat, nggak punya kewajiban lagi puasa, tidak punya kewajiban, nggak ada larangan, nggak ada perintah. Di surga itu bebas. Tapi akan ada hamba Allah yang bilang kepada Allah, ya Allah, aku pengen sholat. Ngapain lagi sholat? Kan tidak wajib. Karena sholat itu ada kenikmatan khusus yang dirasakan hanya oleh orang yang sholat. Nggak bisa kita, ya Allah ciptakanlah makanan, kalau aku makan nikmatnya sama kayak selesai tahajud. Adakah makanan yang sama nikmatnya dengan kenikmatan tahajud? Makan nasi goreng rasa tahajud gitu, ada? Nggak ada. Hanya orang tahajudlah yang bisa merasakan nikmat tahajud. Hanya orang baca Quran lah yang hanya bisa rasakan nikmat baca Quran. Hanya orang puasa lah yang bisa rasakan nikmat puasa. Hanya orang zikir lah yang bisa rasakan nikmat zikir. Saya tutup dengan Mu'adz bin Jabal di akhir hayatnya. Mu'adz bin Jabal itu di akhir hayatnya, Masya Allah, nangis dia, Pak. Ini sahabat Nabi. Mu'adz bin Jabal begitu ditanya, maaf kaita, kenapa kamu nangis Mu'adz? Kata Mu'adz bin Jabal, aku menangis bukan karena takut berpisah dengan keluarga, meninggalkan anak istri, meninggalkan sawah ladang, pohon-pohon, tanaman-tanaman, kebunku. Bukan itu yang kutangisin. Innama abki ala zama'il hawajir. Yang kutangisi adalah nikmatnya rasa haus di siang hari yang terik. Siang hari terik, puasa maksudnya. Itu nikmatnya puasa, itu yang kutangisin. Kalau aku mati, aku tidak bisa lagi puasa. Aku mati, aku tidak bisa puasa. Orang yang mati dikubur sekarang, kalau bisa hidup, mereka pengen puasa kayak kita, Pak.
Masya Allah. Puasa itu nikmat bagi orang yang berpuasa. Maka kata Nabi apa? Lis-shaimina farhatan. Orang puasa itu dua punya kenikmatan. Nikmat ketika futur, iftar, berbuka puasa. Wa nikmat lagi nanti liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Allah. Ada nikmatnya puasa itu. Apalagi kata Mu'adz bin Jabal, wa qiyamul laili syita'i, bangun malam di musim dingin itu nikmat. Kalau aku mati tidak bisa lagi qiyamul lail malam-malam musim dingin. Masya Allah. Apalagi di Arab Pak, musim dingin, air wudhu itu kayak pakai es Pak, dingin. Dulu ada di zamannya para atba'ut tabi'in namanya Sofwan bin Sulaim. Dia kalau musim dingin sholatnya di luar rumah, di loteng atas. Supaya apa? Dingin, karena kalau dingin dia tidak ngantuk. Kalau musim panas sholatnya dalam rumah biar gerah, biar tidak ngantuk. Kata orang-orang sejaman dia, kalau besok kiamat Sofwan bin Sulaim gak akan nambah amalan. Kita kalau dibilang ini hari apa? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kata Nabi tidak terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Nah, Jumat nanti kiamat. Nambah nggak amalan kita? Tiba-tiba BMKG bilang akan ada meteor menuju Balikpapan. Diprediksi Balikpapan kiamat duluan. Wah, rajin kita ibadah Pak. Sofwan bin Sulaim, kata orang sezamannya, dinukil oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam Nubala. Orang ini kalau besok pun kiamat gak nambah amalannya. Kenapa? Udah puncak. Sholatnya udah, puasanya udah, sedekahnya udah. Masya Allah. Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini para tabi'in. Sufyan Ats-Tsauri ini setiap hari di bulan Ramadan 500 orang Pak. Setiap hari 500 orang dia kasih makan. Dan setelah sebulan Ramadan dia kasih makan 500 orang ini, akhir Ramadan dia kasih 500 dirham. Saya tidak tahu 500 dirham itu berapa duit. Masya Allah. Tapi 500 dirham pasti banyak. Pasti banyak. Setiap satu orang 500 orang tadi kali 500 dirham, 500 kali 500 dikasih. Itulah rutinitas. Itu ulama Sufyan Ats-Tsauri. Jadi jangan dibilang THR itu ngikut Cina, itu angpau ngikut Cina itu. Tidak, orang soleh dulu udah begitu, ngasih angpau. Makanya ulama-ulama dulu dicintai umat. Kenapa? Memang banyak ngasih. Imam Abu Hanifah tuh tajir Pak, pedagang kain, punya kontrakan banyak, duitnya banyak Abu Hanifah, sehingga sedekahnya banyak. Masya Allah. Dan mereka menikmatin ibadah itu. Terakhir Mu'adz bin Jabal katakan, wa muzahamatul ulama, beramai-ramai dengan ulama fi majalis zikri, dalam majlis zikir. Tiga ini yang dikhawatirkan oleh Mu'adz bin Jabal. Kalau aku mati, aku tidak bisa zikir lagi sama ulama-ulama, karena zikir itu punya kenikmatan. Dia target hari ini baca la ilaha illallah tahlil 1000 kali, selesai 1000 kali itu plong rasanya dia. Masya Allah. Yang kukhawatirkan aku tidak bisa bangun malam lagi. Yang kukhawatirkan aku tidak bisa haus-hausan, lapar-laparan di siang yang panas terik. Makanya aku nangis, kata Mu'adz bin Jabal. Masya Allah. Ini potret orang-orang yang sudah bisa menikmati ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini fase latihan. Saya yakin kalau di kelas 1 udah lewat kita itu, udah naik kita. Pengen dapat pahala, pengen masuk surga, pengen bahagia, sholat duha, pengen ditambah rezeki. Itu udah di level 2 itu. Kalau naik di level 3 sudah menikmatin seluruh seluk-beluk ibadah. Aku plong, aku senang, aku ridho, Allah pasti ridho. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jemaah subuh muliakan Allah, mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita semua dalam beribadah kepada Allah di ujung-ujung Ramadan. Teruslah memanaskan diri supaya ibadah-ibadah itu maksimal. Yakinlah dua yang kita minta pasti dikasih oleh Allah. Kalau tidak ampunan, akan diterima amalan. Kalau diterima salah satunya aman. Kalau diterima keduanya, alhamdulillah. Inna rabbakum hayyun karim. Tuhan kalian itu pemalu, dermawan, kata Nabi. Yastahi min abdi. Dia malu kepada hamba-hambanya, an yarfa'a yadai, mengangkat kedua tangannya,
fayuraddahu sifra, pulang tangan hambanya kosong. Allah malu. Allah malu kalau tangan kita pulang dalam keadaan kosong. Kita doa pasti diterima oleh Allah. Ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah terima amalku. Salah satunya pasti tidak akan pernah pulang tangan kosong. Itulah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh ibadah-ibadah kita diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qira'atana wa tadarru'ana wa taghashu'ana wa tasaddaqana birahmatika ya man anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta alamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.